Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 3 Juli 2024, Pekan Biasa ke-13, Ofisi Pekan Pertama, Pesta Santo Thomas Rasul. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Mada. Oh para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala.
di Yerusalem surgawi, penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami rayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengucapkan syukur atas pengorbanan luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus Rasul yang dipilih Bapa, dipenuhi dengan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sanalah Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Mereka mewartakan karya Allah dan menyelami perbuatan tangannya. Mazmur 63. Ya Allah, dengarkanlah suara keluhanku. Jagalah hidupku terhadap musuh. Lindungilah aku dari kaum penjahat yang bersekongkol, dari gangguan orang-orang durhaka. Mereka mengasah lidah seperti pedang, membitikan kata-kata beracun seperti panah.
Dengan diam-diam mereka menembak orang yang tak bersalah. Tidak malu mereka menembak sekonyong-konyong. Mereka mengampukan racunnya dan memasang perangkap dengan saksama. Bikinnya seorang pun tidak tahu. Mereka merahasiakan rencananya yang jahat. Tak terdugalah batin mereka. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Mereka jatuh tergelincir oleh lidahnya sendiri. Setiap orang yang melihat menggelengkan kepala. Maka semua orang takut dan mewartakan karya Allah. Mereka menyelami perbuatan tangannya. Orang jujur bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Orang yang lurus hati bermegah-megah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka mewartakan karya Allah dan menyelami perbuatan tangannya. Mereka mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Mazmur 96. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai, dan pulau-pulau bersuka cita. Awan gelap menyelubungi Tuhan. Keadilan dan hukum tumpuan taktanya. Api menjala di hadapan Tuhan, menghanguskan para lawan di sekitarnya. Halilintar menyinari jagat, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Dipermalukan orang yang menyembah berhala, yang bermegah atas arca yang tak berdaya.
Hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Kota-kota Yehuda bersorak-sorai karena keputusan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau-lah ya Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihinya dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat. Terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Muliakan nama-Nya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 4 ayat 1 sampai 16. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan "Jangan melampaui yang ada tertulis", supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting?
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars, atau yang disebut Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-32. Andaikan kita bisa katakan pada saat suatu tahun baru sedang datang, bahwa tahun yang lewat ini adalah tahunnya Tuhan. Ke-33. Adakah kita lebih banyak menaruh perhatian pada jiwa kita dibandingkan badan kita? Ke-34. Daripada berbicara banyak di depan pers, lebih baik berbicara banyak di depan tabernakel. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus,
Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya.
hanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersukacita pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengakui putra-Mu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa disokong oleh pelindungannya dan kelak memperoleh kehidupan karena percaya akan nama Kristus, putra-Mu dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk melakukan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.